Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas oli dari brand Honda ya. Ini AHM Oil seri MPX1 untuk motor bebek dan motor sport. Nah, ya ini. Oke, kali ini saya akan tetap fokus pada pembahasan oli untuk analisis mana oli yang asli dan mana yang oli tidak asli. Oke, akan saya kenalkan spesifikasi dari keempat produk ini saya peroleh dari mana dan harganya berapa ya. Oke, yang pertama yang dari sini dahulu ya. Ini saya beli dari IM Part ya, official store Jakarta. Harga saya beli 56.000. Nah ya, oke. Yang kedua ini saya beli di mana ini? Mana? Autoboot official. Ya, yang saya beli seharga 48.000 ya. Oke, selanjutnya saya beli yang ini ya. Ini dari mana? Oke, kita lihat sebentar. Dari motorcycle spare part ya, dari Bekasi. Saya beli dengan harga 30.000 ya. Ini saya tulis sendiri 30.000 ya. Oke. Lalu selanjutnya yang terakhir saya beli di mana ini? Sebentar. Markas spare part. Nah, ini saya beli seharga 32.000. Nah, ya, dari berbagai macam harga ya, mulai dari harga yang paling murah rata-rata oli itu ya sekitar 29.000 atau 30.000 lah rata-rata paling murah itu yang ada di pasaran, hingga yang paling mahal ini dari official IM Part seharga 56.000. Mana yang asli atau yang tidak asli oli yang saya beli ini? Mari kita analisis bersama-sama. Baik, pertama dari analisis dari IM Part ya. Oke, seharga 56.000. Yang paling pertama saya merekomendasikan untuk analisis oli asli atau tidak itu dari segi segel tutup botol seperti ini. Nah ya, tingkat kerapiannya kalau oli yang asli itu pasti hampir 99% asli atau rapi lah ya. Mari kita lihat ini dari IM Part ya. Lihat kerapiannya ya. Nah, seperti ini kerapian dari tutup segel IM Part ya yang saya beli. Nah, seperti ini model tulisannya ada seperti ininya ya. Nah ya. Nah, segelnya itu sangat rapi ya. Oke, jadi perkiraan ini yang saya beli harga paling mahal ya 56.000. Ini menurut saya mendekati asli ya. Ya, nanti kita tentukan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Oke, selanjutnya yang saya beli di Autoboot ya 48.000 ya. Oke, ini pernah saya beli di Autoboot juga untuk review Cell AX5, menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli ya. Nah, lihat kerapian tingkat kerapian segel tutup botolnya. Nah ya, hampir sama dengan di IM Part ya. Nah ya, lihat kerapiannya ya. Jadi tingkat kerapiannya sangat rapi sekali ya. Perkiraan tingkat kerapiannya 99% lah ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang harga 30.000. Ini dari mana tadi? Motorcycle spare part ya. Oke, kita lihat tingkat kerapiannya. Nah, terlihat ya kerapiannya. Nah, kurang rapi seperti ini. Coba kita putar-putar lagi. Nah ya, terlihat ya. Lihat segel nomor serinya juga tercetak tidak beraturan seperti ini. Nah ya. Nah ya, terlihat ya. Nah, kurang rapi seperti ini ya. Ini untuk yang harga 30.000 ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang harga 32.000. Nah ya, coba saya lihat ini sebelah sininya ya, sebentar. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah ya, tidak kerapiannya seperti ini ya. Ini yang harga 32.000 ya. Nah ya, lihat lihat tuh ya, seperti ini. Jadi
analisis pertama, kalau kita beli oli itu untuk menentukan asli atau tidaknya, bisa dilihat dari segel tutup botolnya ya. Lihat, nomor serinya pun tercetak tidak begitu rapi. Nah, lihat, nah ya seperti ini. Nah, ini cukup efektif ketika kita beli sebuah oli di toko ya, tanpa menggunakan verifikasi HP pun kita kemungkinan besar tahu oli itu asli atau tidak. Dilihat dari segel tutup botolnya rapi atau tidak. Jadi menurut saya yang terlihat rapi itu dua ini, yang tidak terlihat rapi dua ini ya. Oke, lanjut dari segi apa namanya, stiker. Nah ya, dari segi stiker pun juga kadang bisa dijadikan tambahan acuan untuk menentukan apakah oli itu asli atau tidak. Nah, ini yang dari ayam 4 harga 56.000 seperti ini stikernya. Nah ya, lihat ya, rapi ya. Oke, baliknya. Nah, rapi ya, ya rapi ya. Nah, seperti ini tingkat kerapian stiker dari ayam 4 yang harga 56.000. Coba kita lihat yang dari Autoboot seharga berapa tadi? 48.000. Nah ya, nempel sempurna gitu loh ya. Nah, ya. Oke, coba dibaliknya. Nah, seperti ini kualitas stiker dari oli yang perkiraan besar asli ya. Masih perkiraan. Oke, selanjutnya coba yang kita lihat stikernya dari yang harga berapa ini? 30.000. Nah, ini juga menunjukkan sebuah ciri-ciri yang rapi ya. Nah, oke, kita lihat baliknya. Nah, ini lihat ya, ini dah ya, sedikit kurang rapi ya. Lalu ada lagi tidak, hampir mendekati rapi ya. Oke, ini yang harga 30.000. Coba kita lihat yang harga 32.000. Nah, ini bisa kita lihat kerapian stikernya lah ya, ini ya. Inilah ya, tidak rapi, nempelnya kurang sempurna. Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah tidak ada, coba dibaliknya. Nah ya, terlihat ya, ini kurang rapi seperti ini. Nah, ini menunjukkan sebuah ciri-ciri yang perkiraan diduga olinya kurang asli ya. Nah, oke. Dari sisi stiker seperti itu ciri-ciri ya, yang diduga ini oli asli, menunjukkan sebuah kerapian yang cukup bagus sekali. Yang diduga tidak asli, perkiraan tingkat kerapiannya sekitar 90% lah ya, nempel stikernya itu. Oke. Selanjutnya mari kita cek bagian bawah tutup botol ya. Oke, ini bagian bawah tutup botolnya seperti ini. Kode-kode bawah tutup botol. Nah, ada tulisan seperti ini yang harga 56.000. Nah, ada kode produksinya juga. Kita lihat dia produksinya tahun berapa ini? 2022 bulan 4. Nah ya, jadi bulan 4, kalau sekarang perkiraan 1 tahun yang lalu lebih ya dari tanggal produksinya. Oke, kita lihat yang dari Autoboot seharga 48.000. Nah ya, sama ya dengan yang dari ayam 4. Ini malah lebih baru lagi, tahun 2023 bulan 3 ya. Nah, seperti ini kode-kode untuk oli yang diduga asli ya. Oke, selanjutnya yang harga 30.000. Kode-kode bagian bawahnya sama ya, sama dengan yang diduga asli. Ini juga tahun 2022 bulan 3 ya, sama ya. Oke, selanjutnya yang harga 32.000.
sama ya, tahun 2022 bulan 3. Nah, ini sama ya, tahun 2022 bulan 3 yang harga 30 berapa? 30.000 dan yang harga berapa? 32.000, menunjukkan sebuah kode produksi yang sama ya. Oke, kalau menggunakan acuan kode produksi atau yang kode-kode bagian bawah sama ya dari keempat oli ini. Baik, selanjutnya dari sisi volume isi oli ya. Nah, mulai dari yang sini ya. Ini dari mana ini? Dari IM4 ya. Nah, yang dari IM4 itu volume olinya dia lebih dari penuh ya. Lihat ini gelap semua ya. Nah, ya. Berarti perkiraan dia di sini ya. Coba kita lihat dia. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini ketika dia kosong ya. Nah, kalau di sini dilihat, nah dia penuh volume olinya ya. Oke, yang dari Autobot ya, ini dari Autobot dia volume olinya segini. Nah, terlihat ya. Nah, kalau yang dari mana ini sebentar? Dari mana ini? Yang 32.000 dari markas spare part ya, sebentar. Dia volume olinya malah sedikit sekali. Nah, ya, lihat ya, segini. Nah, ya, dibandingkan dengan ini, ya lihat ya, jauh sekali ya. Oke, kalau yang dari harga 30.000 ya, volume olinya ini lumayan, hampir sama dengan yang dari Autobot ini ya. Nah, itu dari segi volume oli perkiraan standarnya ya seginilah ya standarnya. Kalau yang dari harga harga 32.000 ini sedikit sekali atau pelit sekali ya volume olinya ya. Baik, selanjutnya kita tes barcode yang ada di sini ya. Apakah yang terjadi ketika kita scan pada barcode yang bagian sini? Nah, barcode pada AHM Oil MPX1 ini ya ada dua barcode sebelah sini sama barcode cek keaslian di sini. Dan ini untuk cek keaslian, yang ini nggak tahu untuk apa. Mari kita cek bersama-sama apa yang terjadi untuk yang dari mana ini. Dari IM4 ya, kita cek barcode-nya. Oke, saya scan barcode-nya sekarang. Oke, apa yang terjadi kita lihat. Nah, ini ya, mengarah ke web www.ahm.to ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ada keterangannya seperti ini. QR kode valid. Nah, total scan yang sudah dilakukan baru 1 kali. Nah, batas scan barcode-nya sebanyak 5 kali. Jadi ketika barcode ini di scan lebih dari 5 kali, kemungkinan sudah tidak bisa di scan lagi atau keluar keterangan lain seperti itu ya. Oke, lanjut untuk cek yang dari mana? Sebentar, dari Autobot ya, ini ya, dari Autobot kita cek barcode-nya. Mengingat di hari Autobot ini barcode untuk bagian atas atau cek keasliannya tidak ada. Jadi coba kita cek barcode yang bagian bawah sini ya. Oke, masuk. Nah ya, sama ya. Ini sudah pernah saya scan 1 kali waktu unboxing ya. Karena tidak ada cek keaslian barcode bagian atas ya. Mengarah ke web yang sama dengan yang dari IM4 yaitu www.ahm.to ya. Ya, seperti ini ya. Oke, sama seperti yang terjadi di IM4 ya. Artinya kedua oli yang dari IM4 sama Autobot sama ya. Hasil scan barcode bagian bawahnya. Sekarang kita scan barcode yang dari toko mana? Markas spare part ya. Ini markas spare part. Oke, kita lihat. Oh, ya ini ya. Oh, ini beda ya webnya. Nah, ini yang terjadi ketika kita lakukan scan dari oli yang harga berapa ini? 32.000 ya, yang dari markas spare part webnya ke sini. Nah ya, kita lihat webnya. Nah, Asia Indo S3 ya .ap. Nah, seperti itu ya. Jadi beda ya arah webnya. Dia menciptakan web sendiri ya untuk membuat halaman yang sama dengan dari yang AHM Oil MPX yang versi dugaan asli ya. Baik yang dari IM4 maupun dari Autobot ya. Oke, lanjut. Ini menunjukkan sebuah ciri-ciri yang beda ya webnya, bukan ke AHM tapi ke mana tadi?
Asia atau apa itu ya. Nah, ini Asia Indo ya. Nah, Asia Indo. Oke, lanjut ke harga yang berapa tadi? Kemarin 30.000 ya ini ya. 30.000, lanjut ke harga yang 30.000. Mari kita scan barcode-nya. Oke, sudah masuk, kita lihat. Nah, ini kalau ini dia mengarah ke AHM.to, cuma scan-nya sudah lebih dari 5 kali ya. Karena AHM.to itu kapasitas scan-nya cuma 5 kali. Ketika dia melewati batas scan 5 kali, ini yang terjadi. Nah, ya beda ya. Kalau yang dari mana tadi, markas spare part, itu scan-nya diarahkan ke web lain. Nah ya, kalau yang dari mana ini, motorcycle spare part, scan-nya mengarah ke AHM.to resmi, cuma sudah melewati batas scan ya. Nah ya, seperti itu yang terjadi dari keempat oli ini, yang ketika kita scan hasilnya, baik yang dari AM4 ya ini ya, dan dari apa namanya, Autoboot menunjukkan sebuah ciri-ciri yang sama ya ke AHM. Lalu yang dari mana tadi, markas spare part, mengarah ke web yang beda, sedangkan yang dari motorcycle spare part mengarah ke HM.to tapi lebih dari 5 kali. Mungkin ini di copy atau di scan orang banyak ya, diduplikat banyak barcode-nya. Baik, selanjutnya kita lihat dari sisi label barcode untuk verifikasi keaslian produk ya. Oke, mulai dari AM4 dulu ya, yang harga 56.000. Ini ada tulisannya cek keaslian di sini. Nah, seperti ini ya, barcode-nya terlihat jelas ya. Nah, ya. Nah, oke, nanti kita scan bersama-sama ya. Apakah ini menunjukkan sebuah asli atau tidak? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Autoboot ya, yang harga berapa nih? 48.000 ya. Ya, ini. Oke, kalau dari Autoboot malah ini tidak ada scan cek keasliannya seperti ini. Nah ya, saya dapat ya memang tidak ada seperti ini. Mungkin ini produk yang versi lama ya. Coba kita lihat dia produksi tahun berapa tadi? 2023, padahal yang terbaru. Yang nggak tahu, kita lihat saja untuk ciri-ciri selanjutnya, apakah dia menunjukkan ciri-ciri asli atau tidak. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, selanjutnya yang kita lihat dari mana ini, markas spare part yang harga 32.000. Ini juga ada cek keaslian seperti ini ya, scan barcode maksudnya ya. Cuma ini dia agak rusak ya, karena proses pengiriman ya. Kita lihat saja apakah seperti ini bisa di scan atau tidak, kita lihat nanti ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi yang harga 30.000. Dari mana ini, motorcycle spare part, dia juga ada cek keaslian kode seperti ini ya, barcode, cuma dia juga hancur ya barcode-nya. Nah, seperti ini rusaknya ya. Nah, kadang ada beberapa penjual yang diisolasi bagian sininya, tujuannya biar tidak tumpah. Jadi kadang kena isolasi bagian scan barcode-nya, jadi sobek seperti ini waktu saya unboxing ya. Nah, oke. Baik, pertama kita scan yang dari AM4 ya, yang harga 56.000. Oke, kita scan verifikasi cek keasliannya, scan barcode ya. Sebentar. Ini scan barcode-nya. Oke, kita lihat. Oke, sudah masuk, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, kalau Honda itu ada cek robot seperti ini ya. Kita centang. Oke, jalan ya. Ada seperti ini juga. Apa ini namanya? Oh, sepeda. Oke. Apa? Motor. Nah ya, ini produk terverifikasi. Nah ya, ini kesempatan scan 1 kali. Nah ya, menunjukkan. Nah, ini ada apa namanya, material nomor juga
ada nomor barcode. Nah ini ya, coba kita lihat nomor barcode-nya sama ya. Ini terakhir 213, yang ini 213 juga sama ya. Nomor material itu yang bagian mana ya? Nah, ini ya nomor materialnya KOLN3, ini juga KOLN3. Oke, menunjukkan sebuah ciri-ciri produk yang asli dari IM Part ya. Nah, untuk yang dari Autoboot karena tidak ada scan kodenya ya, scan barcode, sehingga saya lewati ya. Nanti kita lihat untuk ciri-ciri yang lain ya. Oke, selanjutnya yang dari harga berapa ini, 32.000. Dari mana ini? Marka spare part ya. Oke, kita scan apakah dia bisa atau tidak dengan kondisi barcode agak rusak ya. Nah ya, ternyata barcode-nya rusak sehingga tidak bisa di-scan ya. Nah ya, tidak bisa di-scan. Nggak tahu ini asli atau tidak kalau dilihat dari sisi barcode ya. Coba yang lain ya, yang harga 30.000. Nah ini ya, coba kita scan yang harga 30.000 apakah bisa atau tidak. Nah sama ya. Nah, ya tidak bisa di-scan, entah karena barcode-nya rusak atau apa namanya, oli tidak asli, tidak tahu ya. Nah memang kenyataannya seperti ini. Oke, kita analisis bersama-sama barcode-nya kok tidak bisa di-scan, kenapa ya. Oke, jadi yang menunjukkan asli, benar-benar asli itu yang dari IM Part harganya 56.000 ya. Kalau yang dari Autoboot tidak ada scan barcode-nya sehingga kurang tahu asli atau tidak, masih ragu-ragu. Oke, sekarang dari sisi harga yang berapa ini, 32.000 ya. Nah oke, kita lihat, kita bandingkan dengan yang harga berapa, IM Part yang harga 56.000. Kalau yang IM Part harga 56.000 ya, dia barcode-nya itu tidak mudah rusak ya. Lihat ya, ini saya kuku ya, saya gesek-gesek pakai kuku, dia tidak rusak ya. Sedangkan yang harga 32.000, lihat saya kuku, saya gesek-gesek, hancur ya. Lihat ya, hancur, rusak, artinya ini barcode-nya mudah rusak ya. Nah lihat kalau yang dari IM Part ya, saya rusak, saya kuku seperti ini, dia tidak rusak, tidak mudah rusak ya. Kalau yang harga 32.000 lihat ya, rusak. Nah ini mudah rusak barcode-nya. Jadi menurut saya perkiraan kualitas barcode-nya kurang bagus, atau bisa saya katakan kemungkinan dugaan tidak asli ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat yang harga berapa, dari harga 30.000. Nah ini ya. Oke, kita lihat. Oke, ini juga rusak ya. Coba saya rusak pakai kuku ya. Nah ya, lihat, dia mudah sekali rusak barcode-nya. Nah kadang penjual seperti saya yang bilang tadi, dia menggunakan isolasi tujuannya agar oli tidak tumpah ya. Nah kalau kena isolasi, barcode-nya pasti akan rusak seperti ini ya. Oke, sedangkan yang dari IM Part ya, nah lihat ini saya rusak ya. Lihat, nah ya, dia tidak mudah rusak. Coba setelah saya rusak, kita scan lagi apakah dia bisa di scan atau tidak ya. Coba, oke, kita scan ulang setelah saya rusak apakah dia masih bisa atau tidak. Nah ya, walaupun dirusak ya, dia masih tetap bisa jalan ya, karena ya barcode-nya tidak mudah rusak ya. Sedangkan yang diduga oli tidak asli, dia akan rusak ya. Ini ada verifikasi apa namanya, robot atau apa ya. Sebentar, sudah ya sepeda. Nah ya, nah ketika saya scan ya, saya scan berkali-kali, saya sudah tidak punya kesempatan scan lagi. Nah kalau dari Honda itu kesempatan scan-nya itu 3 kali ya. Ketika kita scan 1 kali ada kesempatan scan 2 kali, scan 2 kali ada kesempatan scan 1 kali, scan 3 kali dia akan kesempatan scan-nya 0 kali habis. Ini sudah saya scan 3 kali, yang 1 kali waktu saya pertama kali unboxing sudah saya scan. Jadi sudah saya scan 1 kali,
Yang review ini saya scan 2 kali sudah habis scan-nya. Coba kita scan ulang ya. Apa yang terjadi ketika di scan lebih dari 3 kali ya. Nah, lihat ya. Ini ketika scan lebih dari 3 kali apa yang terjadi, kita lihat. Nah, ini kalau ketika sudah di scan lebih dari 3 kali, peringatan seperti ini, QR code sudah tidak berlaku karena sudah di scan maksimal. Mohon cek ke tempat Anda membeli. Nah, seperti itu. Ketika kita melakukan scan lebih dari 3 kali, ini hampir menyerupai kayak sale ya. Kalau sale itu malah scan-nya hanya bisa 1 kali ya, tidak bisa di scan berkali-kali. Jadi ini QR kodenya bagus sekali untuk yang dari MPX 1 ini ya. QR kodenya bagus sekali. Mungkin seri-seri AHM Oil yang lain juga seperti itu ya, maksimal scan-nya 3 kali ya. Baik, selanjutnya kita buka botol dari 4 oli ini, menunjukkan ciri-ciri yang asli bagaimana dan yang tidak asli bagaimana, mulai dari ayam part ya, yang harga berapa tadi, 56.000. Nah, oke, saya buka kemasannya ya. Oke, biarkan seperti ini. Oke, saya buka kemasannya sekarang. Nah ya, seperti ini kemasannya untuk oli yang dugaan besar asli. Nah ya, nah seperti ini. Tapi ini kok apa ya, semacam kayak tumpah seperti ini ya. Nah ya, oke, gak apa-apa. Kita lihat seperti apa dalamnya. Nah ini berlubang seperti ini. Nah agak tumpah seperti ini. Oke, kita lihat aluminium foilnya. Nah seperti ini, ada tulisannya AHM Oil seperti ini ya. Nah ya, nah ini sobek seperti ini ternyata. Di baliknya ada AHM Oil tulisan seperti ini. Ini untuk dugaan besar asli ya. Oke, saya kembalikan seperti ini ya, takut nanti kesenggol rusak. Oke, selanjutnya yang dari Autoboot ya. Ini yang harga 48.000 dari Autoboot. Oke, kita buka sekarang. Nah seperti ini. Oh ini kertasnya lepas. Nah seperti ini dalamnya. Untuk yang dari Autoboot harga berapa ini, 48.000, juga ada tulisannya AHM Oil ya. Oke, coba kita buka bagian dalamnya ya. Nah seperti ini dalam oli yang pembelian dari Autoboot, juga menunjukkan sebuah ciri-ciri ya, yang sama dengan yang saya beli di IM Part seperti ini. Nah ya, sama aslinya ya, atau menunjukkan sama-sama asli ciri-cirinya ya. Selanjutnya kita buka untuk yang harga berapa ini, 32.000 ya, dari markas spare part. Nah seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini AHM Oil juga. Nah ini juga hebat ini ya, dia bisa menciptakan produk yang seperti aslinya juga kemasannya. Coba kita lihat baliknya. Nah ini juga sama, AHM Oil juga di baliknya, sama dengan yang ini. Dari mana ini, Autoboot. Ini juga sama dengan yang ada di mana, IM Part ya. Wah hebat ya. Oke, lanjut. Saya taruh di sini dulu ya. Selanjutnya yang harga berapa ini, 30.000. Nah ya, coba saya bersihkan dahulu. Ini juga ada tulisannya AHM Oil juga. Mungkin ini juga sama ya. Ini juga sama AHM Oil. Wah hebat ya. Oke, mari kita buka bagian dalamnya. Nah baliknya juga sama, ada tulisannya AHM Oil ya. Oke. Untuk dari segi segel kemasan oli ya, tutup oli, menunjukkan sebuah ciri-ciri yang sama semua ya. Baik, selanjutnya kita tes dari sisi warna oli ya. Oke, yang saya jelaskan ini dari IM Part yang harga 56.000, ini dari Autoboot yang harga 48.000, yang ini dari mana ini, dari markas spare part harga 32.000, sedangkan yang ini dari motorcycle spare part ya, harga 30.000. Oke, kita cek warna oli mulai dari IM Part dahulu ya. Oke, anggap segini sudah ya. Nah ini dari
IM part. Baik, selanjutnya dari Autoboot ya. Ini dari Autoboot. Oke, anggap sudah. Nah, sedangkan yang ini dari markas spare part ya, yang harga 32.000. Oke, saya tuang sekarang. Selanjutnya ini yang dari motor cycle spare part ya, yang harga 30.000. Oke, saya tuang sekarang. Nah, seperti ini warna oli yang saya duga ini agak yang asli ya, ini dari IM part yang harga 56.000. Seperti ini warna olinya. Ya, sebentar biar tidak terhalang. Nah, seperti ini warna olinya ya. Nah, tingkat beningnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita bandingkan yang dari Autoboot ya, seperti apa. Nah, ya lihat. Sebentar. Nah, ya. Nah, ya. Ini yang dari Autoboot sebelah sini. Ya. Sedangkan dari IM part sebelah sini. Nah, menunjukkan sebuah warna yang menurut saya 11-12 ya warnanya, mendekati jernih, sejernih yang di IM part ya, untuk dari Autoboot. Oke, sekarang coba yang dari mana? Markas spare part ya. Sebentar, ini saya pindah ke sini dulu. Nah, ini yang dari markas spare part, warna kuningnya itu kuning keemasan ya, sedangkan yang dari IM part kuning jernih seperti ini ya. Oke, lanjut untuk yang dari mana? Ini motor cycle spare part seperti ini kuningnya. Nah ya, nah sebentar saya pindah dulu ini ke sini, sini biar tahu perbandingannya. Nah ya, kuning keemasan tapi agak pudar ya, yang harga 30.000. Oke, sekarang coba kita bandingkan ini dengan yang ini, Autoboot yang harga 48.000 dengan yang harga 30.000 ya. Lihat, masih jernih atau ya, masih jernih Autoboot ya. Nah ya, jadi perkiraan saya menduga ya, kalau yang dari Autoboot itu memang menurut saya asli ya, sedangkan yang kedua ini lihat kuningnya ya, 11-12 sama-sama kuning keemasan ya. Nah, untuk dari warna oli seperti itu ya. Ini dari IM part, Autoboot, markas spare part, dan motor cycle spare part. Baik, selanjutnya coba saya cium ya bau dari keempat oli ini ya. Oke. Nah, kalau yang dari IM part ini ya, bau olinya itu jernih, hampir tidak berbau ya. Ya, baunya bau lembut atau hampir tidak berbau atau bau jernih, seperti itulah istilahnya ya. Nah, kalau yang dari Autoboot ini juga hampir sama dengan yang apa namanya dari IM part ini, baunya itu bau jernih atau lembut ya, hampir tidak berbau. Nah, kalau yang dari markas spare part ini ada bau mesin ya, atau uli bekas seperti oli bekas ini ya, sebagai contoh baunya ya. Cuma dia baunya itu anggap oli bekas ini baunya 100% ada mesinnya ya, ada bau mesinnya. Ini masih ada bau mesin, perkiraan sekitar 25% bau mesinnya masih bisa tercium oleh hidung saya. Sedangkan dari kedua oli yang ini yang diduga asli itu tidak ada bau mesinnya ya. Nah, kalau yang dari motorcycle spare part juga sama, mengandung bau mesin seperti ini, cuma dia lebih rendah bau mesinnya, mungkin perkiraan masih tertinggal bau mesin sekitar 20% ya. Baik, kesimpulan dari saya adalah untuk melakukan pengecekan oli untuk seri AHM Oil MPX1 ini ya utamanya, ketika teman-teman membeli di toko fisik, lebih baik melakukan pengecekan berdasarkan cek saya ini ya. Itu paling bisa dilihat itu dari segi apa namanya segel seperti ini ya. Lebih baik beli yang ada segelnya, apa namanya segel barcode seperti ini ya. Dan segel barcode-nya usahakan tidak rusak. Kalau rusak lebih baik jangan dibeli ya. Oke, yang kedua dilihat dari segi segel tutup botol ini. Nah ya, kalau segel tutup botolnya itu bagus,
dan perkiraan tingkat kerapiannya 95% atau 90%, itu perkiraan olinya asli ya. Oke, selanjutnya dilihat dari segi apa namanya stiker. Nah, kalau stikernya tidak terkelupas, artinya oli itu memang mendekati asli atau memang asli ya. Untuk stikernya yang rapi atau tidak terkelupas. Oke, kalau teman-teman beli di online, itu saran saya bisa beli di Autoboot yang saya duga itu olinya asli, atau di IM Part yang memang dari segi scan barcode tadi ini ya, dia memang asli terverifikasi, atau di Honda Cengkareng Motor ya. Link pembelian ada di deskripsi. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang AHM Oil seri MPX1. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain atau usulan lain, atau punya pengalaman mengetahui ciri-ciri oli yang tidak asli yang lain, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.